Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan ia sendiri telah minum dari dalamnya beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja minum air ini ia akan haus lagi, tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, bangsa pilihan ketika mereka ada di padang gurun, justru mereka mengalami banyak pencobaan dan tidak tahan uji. Dikisahkan tadi dari bacaan pertama, kitab Keluaran, bangsa pilihan itu ketika tinggal di tanah Mesir, kemudian Allah menentukan Musa untuk mengirim kembali, membawa kembali bangsa pilihan itu masuk tanah Kanaan. Ketika di padang gurun itulah justru bangsa pilihan tidak setia. Mereka membayangkan bahwa di tanah Mesir, meskipun mereka tidak hidup bebas merdeka, mereka cukup makanan, banyak roti, banyak daging dikuali. Mereka membayangkan secara jasmani mereka makmur dalam soal makanan, sehingga mereka enggan untuk dibawa ke tanah Kanaan, tanah kemakmuran, tanah kebebasan. Sehingga ketika mereka bersungut-sungut, Allah kemudian memberikan jalan keluar bagi Musa supaya bangsa pilihan itu kembali setia. Ingat pada janji keselamatan Allah, dengan secara ajaib air bisa keluar dari gunung batu. Saudara dan saudari yang terkasih, ketika kita masing-masing mengalami padang gurun dalam hidup kita, maka ada dua kemungkinan. Kita menjadi brutal dalam hidup dan tidak beriman sama sekali. Kita menyaksikan Tuhan, bahkan seolah-olah Tuhan tidak ada. Tuhan tidak mau memperhatikan kita. Menjadi kita lari kemana-mana dalam hidup, mencari sosok lain selain Tuhan yang bisa menjadi pegangan bagi kita. Ketika usaha sedang terpuruk, kita kemudian lari ke perdukunan, misalnya seperti itu. Ketika anak-anak misalnya tidak lulus sekolahnya atau kuliahnya, mereka kemudian lari pada kenakalan remaja dan anak-anak, bahkan sampai lari ke narkoba dan seterusnya. Dalam situasi padang gurun, kita menjadi tidak ingat akan janji keselamatan Allah, akan iman yang menuntun kita pada keselamatan. Atau sebaliknya, kita menjadi kudus karena situasi padang gurun. Karena cobaan yang berat kita ingat Tuhan. Kita doa menjadi kusuk. Kalau kita habis mengalami sakit misalnya, kita baru ingat Tuhan. Doa rosario kita menjadi sempurna karena baru sakit. Ketika terbaring di rumah sakit atau di rumah, di tempat tidur, kita menjadi bisa berdoa. Yang selama ini sibuk dengan pekerjaan lupa berdoa, ketika sakit kita baru ingat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bangsa pilihan yang ditentukan Allah untuk mendapatkan keselamatan ternyata berulang kali tidak setia pada Allah perjanjian. Dalam sejarah bangsa pilihan itu, berulang kali mereka dihukum oleh Allah. Berulang kali mereka dibuang ke tanah Babilonia. Juga bait Allah dihancurkan karena simbol kesombongan hati mereka. Demikianlah sampai pada ketika Yesus hidup di dunia ini, bangsa pilihan itu terbentuk dalam dua golongan, kaum Yahudi dan kaum Samaria. Kaum Yahudi mereka yang berasal dari pembuangan, masih menjaga tradisi mereka di tanah pembuangan. Sementara orang-orang Samaria adalah orang-orang sisa-sisa bangsa pilihan yang tertinggal di tanah Kanaan. Mereka dapat bertahan hidup
tetapi melakukan kawin silang dengan bangsa-bangsa penjajah pada waktu itu, sehingga darahnya dianggap tidak murni darah bangsa pilihan. Karena alasan inilah maka kemudian perselisihan sosial tetap terjadi. Bangsa Samaria tidak boleh lagi berdoa di bait Allah. Mereka kemudian berdoa di gunung. Mereka hanya ingat akan Yakub yang memberikan sumur, memberikan rahmat terang pada bangsa pilihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus yang ditinggalkan oleh para murid ketika para murid mencari makanan, ia ada di sumur Yakub. Lalu datanglah perempuan Samaria mau mengambil air dari sumur itu. Lalu Yesus meminta air pada seorang Samaria itu. Kemudian wanita Samaria itu kemudian mengatakan tentang perselisihan sosial kelompok yang terjadi selama ini. Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Karena tidak ada pergaulan sama sekali. Masing-masing menganggap kafir, menganggap haram untuk bergaul di antara mereka. Tetapi Yesus kemudian mengatakan, kalau engkau tahu siapa yang berkata kepadamu, berilah aku air, niscaya engkau akan memberikannya. Dan air yang dimiliki oleh Yesus akan diberikan kepada perempuan Samaria itu, air hidup. Tetapi dalam dialog ini tidak sambung, tidak mengerti perempuan Samaria tentang subjek yang mereka bicarakan. Pertama, memang Yesus berbicara tentang air minum secara fisik yang diminum untuk menghilangkan dahaga. Tetapi kemudian Yesus mengubah tema pembicaraan, bukan lagi air minum biasa, tetapi air kehidupan. Dan perempuan tadi masih belum beralih dari air minum biasa. Protes pada Yesus, bagaimana mungkin engkau memberikan air itu sementara engkau tidak punya timba? Ketika Yesus menjelaskan, jawaban perempuan itu pun masih sama. Kalau begitu berikanlah aku air itu, supaya aku tidak datang lagi ke sini untuk mengambil air. Maka temanya masih seputar air minum biasa bagi perempuan Samaria itu. Maka kemudian dari kisah yang lebih panjang, akan ada dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria itu supaya memanggil suaminya. Dan dengan jujur perempuan itu mengatakan, aku tidak punya suami. Yesus kemudian menjelaskan bahwa perempuan itu sudah 5 kali menikah dan yang tinggal bersamanya bukan suaminya. Barulah perempuan Samaria itu mengatakan, aku tahu bahwa engkau adalah nabi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, secara lengkap Injil yang lebih panjang. Kemudian para murid datang kepada Yesus membawa makanan, sementara wanita Samaria itu masih bersama dengan Yesus. Lalu ketika para murid itu sudah datang, perempuan Samaria itu pulang ke rumah, mengabarkan kepada banyak orang di kampungnya. Lalu ketika para murid menawari Yesus makan, Tuhan makanlah. Lalu Yesus mengatakan, ada padaku makanan yang tidak kamu kenal. Lalu para murid berpikir dalam hati, apakah ada orang yang telah memberikan dia makanan? Para murid ketika melihat Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria di sumur, pasti mereka sudah berpikir yang aneh-aneh. Yesus ngapain siang-siang bolong di situ? Tidak mau makan ngapain? Apa yang sudah dibuat? Bayangan kita kalau ada Romo yang siang-siang di sumur dengan perempuan, sudah 5 kali nikah dan tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Romo ngapain? Romo sudah buat apa saja, sampai makan pun tak doyan. Atau ketua stasi, atau ketua lingkungan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tawaran keselamatan Allah diberikan kepada siapapun. Bukan hanya pada bangsa pilihan karena darah pada waktu itu. Tetapi Yesus yang adalah Putra Allah Juru Selamat memberikan tawaran keselamatan itu kepada semua bangsa, termasuk kepada golongan Samaria, sampai dengan kita sekalian diberikan tawaran keselamatan Allah itu. Tetapi kita harus ingat bahwa dalam perjalanan hidup kita masing-masing, kadang kita mengalami masa-masa padang gurun yang berat. Kita harus ingat selalu janji keselamatan karena kita sudah ditebus oleh Sang Mesias. Kita tetap harus setia apapun kondisi perjuangan hidup kita, berat sekalipun. Dalam kesetiaan iman inilah maka kita akan menjadi tahan uji dalam hidup. Iman kita semakin kuat, bahkan semakin berkembang, sehingga kelak kita menjadi bagian orang-orang yang akan diselamatkan Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah sekarang kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita.